Shalom Jemaat Kenisa, kita berjumpa kembali pada hari Minggu tanggal 19 Juli untuk beribadah bersama. Saatnya juga masih PSBB di extend, jadi kita masih duduk di rumah kita masing-masing, menikmati ibadah kita pada jam 10 setiap hari Minggu, di mana kita berkumpul bersama keluarga, bersama mungkin dengan teman atau dengan anak-anak kita, dengan suami kita untuk beribadah bersama dengan Jemaat Kenisa. Kami harapkan kita siap untuk menerima firman Tuhan. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan dengan sukacita melimpah. Karena Tuhan ada pada hari ini bersama dengan kita. Sebelumnya, jangan lupa nanti buat bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengingatkan untuk anak-anaknya KCC. Setelah ibadah ini jam 12.30 akan ada ibadah Komsel KCC melalui Zoom. Dan juga untuk para anak muda, para youth, kita ada arti juga yang diadakan juga melalui Zoom jam 12.30. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu ingatkan untuk anak-anaknya, untuk teenagersnya, untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Sangat diberkati. Anak saya diberkati banget dengan KCC. Anak saya diberkati, Kefas diberkati banget di acara arti. Dia bisa sharing, dia bisa berkumpul dengan teman-temannya, dia memberikan kesaksian-kesaksian, sangat diberkati banget. Dan juga buat bapak ibu sekalian yang tertarik atau yang berminat atau yang berkerinduan untuk mengikuti Komsel-komsel, kita ada komsel-komsel di bawah ini, di layar ini ada komsel-komsel yang ada dari hari Senin sampai hari Jumat. Ada beberapa komsel Bapak Ibu bisa pilih dan di situ juga ada contact numbers-nya. Bapak Ibu bisa mengkontak masing-masing komsel yang Bapak Ibu minati. Oke, saatnya sebentar lagi kita akan menikmati ibadah kita. Mari persiapkan diri kita, persiapkan hati kita. Karena kita mau memuji Allah yang dahsyat. Allah yang menciptakan halik langit bumi. Allah yang dimana mengerti betul apa pergumulan kita. Siapkan hati pikiran kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan is the way maker. Dialah jalan menuju Bapa hanya melalui Yesus. Oleh sebabnya saya terinspirasi dengan Pak Welkis. Di mana dia boleh menyiapkan dirinya. Seperti ibadah gereja lainnya. Dia mandi, dia dandan. Jadi bukan hanya bangun tidur kita dengar ibadah. Tapi kita persiapkan hati dan pikiran kita maupun tubuh kita. Selamat menikmati. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu saudara. Hanya di dalam hadirat Tuhan kita puas. Dan mari pada pagi hari ini, hari yang baru, kita puji sembah namanya yang kudus. Nama di atas segala nama. Nama Yesus yang layak untuk terima pujian hormat kita. Let's go! Sing oh 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 oh. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku
Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku, ku serahkan padamu. Semuanya, semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku, ku serahkan padamu. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya,
hanya kemuliaan yang ku nampak. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, oh. Kami sembah Kau Tuhan, Roh-Mu di dalamku. Ada damai, ada kepuasan yang sejati, hanya di dalam-Mu Yesus. Your Spirit, Jesus. Your Spirit lives within me, so I will walk in Your peace. Your Spirit lives within me, my victory, my victory. Your Spirit lives within me, so I will walk in Your peace. Your Spirit lives within me, my victory. Your Spirit lives within me, so I will walk in Your Spirit, Jesus. Your Spirit lives, my victory, my victory, my victory. Your Spirit lives within me, so I will walk in Your peace. Your Spirit lives within me, my victory, 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 my victory. Hallelujah, I am not alone, 'cause You are my comfort, Jesus. He is my comfort, always holds me close. We shout hallelujah, hallelujah. I am not alone, 'cause You are with me. He's my comfort. He is my comfort, always holds me close. Hallelujah. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Kenisa yang dikasihi Kristus. Apa kabar? Semua pasti sukacita yang melimpah ya. Di dalam rumah masing-masing, mari kita menikmati firman Tuhan. Dan saya percaya pada hari ini ada firman yang luar biasa yang Tuhan sampaikan untuk kita semua. Masih di dalam tema kita adalah contentment. Contentment, kembali lagi saya ingatkan, yang berarti adalah kepuasan, kepenuhan. Contentment diambil dari kata content. Content itu kalau kita tarik lagi artinya adalah kandungan, isi. Nah, kalau zaman now lagi hits banget adalah demi konten, ya enggak? Semua demi konten. They will do everything demi konten. Kita lihat ada cuplikan video. Ini benar-benar demi konten. Ready go. Luar biasa ya. Demi konten orang mau sakit. Orang mau badannya disakitin. Ini adalah video yang anak saya senang banget, namanya Yunya. Followersnya itu adalah 11,1 juta. Untuk mendapatkan followers itu dia melakukan hal-hal yang ya begitulah, menyakiti tubuhnya demi konten. Dunia ini sekarang sibuk dengan demi konten. Butuh pengakuan. Kontennya harus bagus biar nanti followersnya banyak.
Kontennya harus bagus biar terkenal. Karena dunia ini benar-benar mencari acceptance, pengakuan, mencari ketenaran, dan penting banget followers berapa, di like gak ya gitu. Demi konten. Pengakuan di dunia itu sebenarnya sementara. Kalau kita kejar demi konten, wow followersku segini. Ternyata nanti besok-besok ada lagi followers yang lebih banyak. Mungkin sekarang kita hebat banget, konten kita paling yang terbagus. Tetapi besok-besok ada lagi yang lebih gila, ada lagi yang lebih keren, ada lagi yang lebih dahsyat. Ini dia mengenai konten di dalam dunia. Kita gak pernah bisa mencapai kepuasan yang penuh saat kita kejar konten di dunia yang kelihatan. Kita tidak pernah mengalami senantiasa berkecukupan kalau kita mengejar hal-hal yang kelihatan. Performance kita, karir kita, uang kita, apa yang kita miliki. Tetapi kita akan mengalami senantiasa berkecukupan, contentment hanya di dalam Tuhan. Saya ingatkan lagi, firman sesuai dengan tema pada bulan ini adalah 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi saya mau mengingatkan yang dimaksud dengan contentment itu adalah hanya daripada Allah. Kecukupan itu adalah from the inner. Apa yang kita isi di dalamnya. Konten. Apa yang kita isi. Apakah kita isi dengan hal-hal yang kelihatan? Apakah kita isi dengan kehebatan kita, dengan harta kita, atau dengan berapa banyak followers kita? Atau kita isi dengan it's all about God, inside. Karena kecukupan itu adalah mengenai inside. Seberapa sering kita memperbaharui batiniah kita, seperti tema yang di bulan lalu. Berapa sering we have the sound mind, sehingga saat kita terus perbaharui batiniah kita, saat kita isi terus, kita konten, kita isi terus batiniah kita mengenai Tuhan, maka kita akan mengalami kecukupan di dalam Tuhan. Itu dia kuncinya. Seringkali dalam hidup kita ya kita pikir begini, aduh kalau aku sudah mencapai ini pasti hidup gue udah beres. Aduh kalau aku udah diterima di suatu perusahaan yang besar, pasti hidupku sudah cukup, sudah aman. Tetapi waktu hal itu tercapai, ternyata biasa-biasa aja. Mungkin happy-nya sesaat ya. Tetapi another things, ada lagi masalah, ada lagi kesukaran, ada lagi ketidakcukupan. Jadi saya mau mengingatkan, kecukupan kita bukan dari outer. Kecukupan kita adalah dari inner. Bukan berarti kalau kita mencapai suatu cita-cita atau masalah terus kita cukup, there will be another. Akan ada lagi hal-hal lain yang membuat kita tidak cukup. Saya mau mengambil Alkisah dari cerita Lea bersama dengan Yakub. Contoh cerita ini ada di Kejadian 29. Saya kasih rangkumannya bahwa Yakub bekerja kepada Laban. Lalu dia ditanya Laban, kamu mau apa? Lalu Yakub bilang, aku ingin menikahi putrimu yang begitu jelita yang bernama Rahel. Laban mempunyai 2 putri. Yang tertua adalah Lea yang tidak begitu menarik. Dan yang kedua adalah Rahel.
Lalu Yakub pengen sekali menikahi Rahel. Pada hari pernikahan Laban bilang oke boleh, tetapi ternyata bapaknya menukar dengan Lea. Dengan alasan waktu Yakub mengetahui, dengan alasan bahwa tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Maka dia memberikan Lea sebagai kakaknya, lalu Yakub kecewa. Tapi Yakub tetap menikahi Lea dan bapaknya berjanji nanti dia akan mendapatkan Rahel dalam waktu 7 tahun lagi. Nah ini yang terjadi terhadap Lea. Kita baca ya di Kejadian 29 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Lalu Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikian ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin. Jadi alkisahnya adalah saat Lea mengalami kesengsaraan karena Yakub suaminya tidak mencintai Lea. Waduh, kalau aku punya anak, pasti suamiku bisa mencintai aku. Sering kita begitu ya. Kalau aku bisa begini, pasti aku puas. Kalau aku begini, pasti ada hal-hal yang membuat aku lebih tenang lagi. Jadi Lea mempunyai pemikiran kalau dia punya anak, pasti suaminya akan mencintai dia dan masalahnya akan beres. Hidupnya akan puas dan senantiasa berkecukupan. Dia pikir itu pikiran manusia. Dengan cara mempunyai anak, maka suaminya akan mencintainya. Bungkusnya rohani ya. Karena pada saat itu kita tahu bahwa Lea ini adalah wanita yang mempunyai hubungan bersama dengan Tuhan. Karena saat dia mengandung, dia berkata kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Kalau aku punya ini, pasti suamiku akan lebih mencintai. Kalau aku punya anak ini lagi, maka suamiku akan lebih erat lagi. Terkadang sepertinya bahasanya rohani ya. Aduh Tuhan, kalau aku begini kira-kira suamiku akan lebih senang lagi. Tetapi di balik itu sebenarnya bukan tujuan Tuhan. It's not the purpose of God to glorify His name. Terus dia katakan itu, anak pertama, anak kedua, terus dia katakan itu. Sampai pada akhirnya selang waktu dia mengalami kesengsaraan itu, selang waktu dia mengalami Tuhan, at the end dia mengatakan begini,
sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dalam proses ini dia mengalami kecukupan di dalam Tuhan. Dalam proses ini dia mengalami pembaharuan secara akal budi dan batinia. Bahwa yang membuat dia kecukupan itu bukan karena suaminya mencintai dia. Yang membuat dia kecukupan itu adalah saat dia mengalami kasih Tuhan yang pada akhirnya di dalam kesengsaraannya dia berkata, sekali ini aku bersyukur. Masalahnya belum selesai. Di dalam hal ini tidak dikatakan bahwa Yakub akhirnya mencintai Lea. Masalahnya belum selesai, tetapi dia sudah cukup di dalam Tuhan sehingga dia dapat mengucapkan syukur. Sehingga dalam proses kesengsaraan ini dia sudah dicukupkan Tuhan dan dia menamakan anaknya itu adalah Yehuda yang artinya praise, pujian. Kenapa dia memuji? Kenapa dia bersyukur? Karena dia sudah mengalami kecukupan di dalam Tuhan. Lea tidak perlu pengakuan dari suaminya apakah dia mengasihi, mencintai istrinya. Karena dia sudah menetapkan hatinya sekalipun suaminya tidak mencintai dia. Tetapi dia sudah menetapkan hatinya bahwa dia berharga, dia diterima dan dia dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Ini adalah proses kecukupan. Untuk kita mengalami kecukupan, the contentment, kita harus melalui penderitaan seperti yang Lea alami. Lea merasa dalam kesengsaraan karena suaminya tidak mencintai dia. Jadi saya mau mengajarkan, membawa jemaat lebih dalam lagi. The contentment akan didapati, kepuasan, kecukupan akan kita dapati saat kita mengalami kesengsaraan. Amin. Amin. Saya mau baca firman-Nya bagaimana sebagai anak-anak, sebagai pengikut Kristus, penderitaan adalah bagian kita. 1 Petrus 2 ayat 18. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, saya mau menekankan di sini bahwa the contentment bisa kita dapati melalui kesengsaraan. Seperti proses di mana Lea mengalami kesengsaraan dan pada akhirnya dia mengatakan, terpujilah Tuhan, aku hendak bersyukur lagi. Ada 3 hal mengapa kita bisa mendapatkan kepuasan di dalam penderitaan. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui, penderitaan adalah bagian yang harus kita lewati sebagai anak-anak Tuhan.
Oleh sebab itu judulnya dibilang penderitaan Kristus sebagai teladan. Di ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan apabila kita berbuat baik tetapi kita menderita, itu adalah kasih karunia. Jadi kita harus menyadari sekarang bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita berbuat baik, tetapi penderitaan itu adalah bagian yang harus dilewati. Dan dikatakan bahwa penderitaan ini adalah kasih karunia. Kenapa dikatakan kasih karunia? Karena ini kesempatan kita untuk mengalami Yesus. Karena ini kesempatan kita untuk melihat Yesus sebagai teladan. Oleh sebab itu di 1 Petrus ayat 4 ayat 12 dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Di sini dikatakan janganlah kamu heran. Jadi penderitaan, siksaan, apapun yang kita namakan itu adalah bagian yang harus dilewati dan janganlah heran. Kalau dibilang janganlah heran berarti kita harus punya persiapan supaya kita tidak heran, kita tidak kaget-kaget pada hari kita mengalami penderitaan itu. Apakah kesiapannya? Kesiapannya adalah penting sekali untuk kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Penting sekali untuk kita bergaul intim dengan firman. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Penting sekali untuk kita selalu memasukkan apa kontennya demi konten. Memasukkan firman Tuhan sebagai deposit di hati kita. Sehingga saat penderitaan itu datang kita sudah siap. Kita tidak heran, kita tidak goyah, kita tidak mundur. Karena kita siap, maka kita menjadi orang-orang yang bertahan di dalam penderitaan. Amin. Jadi perlu kita ketahui penderitaan ini menjadi bagian bagi kita. Hal yang kedua adalah kita percaya bahwa seperti dikatakan penderitaan ini adalah bagian untuk kita. Di ayatnya, di ayat yang 21 dikatakan sebab itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil untuk melihat bahwa Kristus pun menderita untuk kita. Jadi hal yang kedua, apabila kita mengalami penderitaan, kita tidak memfokuskan kepada diri kita. Tetapi kita pandang Yesus sebagai teladan. Kenapa kita pandang Yesus sebagai teladan? Karena hanya Yesus yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Apapun penderitaan yang kita alami sekarang, saya yakin dan percaya tidak ada yang mengalami penderitaan seberat Yesus. Yesus sudah mengalami yang terberat. Penderitaan yang kita alami tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus. Dan ini attitude Yesus waktu dia mengalami penderitaan. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Wow, kita pakai dia sebagai teladan. Bahwa kita pandang dia, Yesus sebagai teladan kita. Saat kita fokus kepada Yesus di dalam penderitaan kita tidak fokus kepada diri kita. Dan kita akan bertahan.
Karena waktu kita fokus kepada diri kita sama seperti Lea. Waktu dia mengalami kesengsaraan, awalnya dia terus fokus bagaimana ya suamiku bisa mencintaiku. Bagaimana ya, oh aku punya anak lagi, aku punya anak lagi, biar erat, biar erat. Tapi hal itu tidak pernah terjadi karena dia fokus terus terhadap dirinya. Dia fokus terhadap dirinya, tetapi waktu dia ganti fokusnya, dia mengalami kecukupan. Waktu kita fokus kepada diri kita akan kecewa. Waktu kita fokus kepada diri kita akan khawatir. Bahkan kita mulai membandingkan. Bahkan akhirnya timbul self pity. Timbul lagi kekhawatiran, kekecewaan. Tetapi waktu kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Karena kenapa? Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan pada akhirnya saat kita fokus kepada dia, kita menemukan kecukupan itu. Dalam bulan ini saya akan merayakan 20 tahun pernikahan saya. Saya mau share satu hal yang saya rasa ini menjadi tips untuk seluruh pernikahan Bapak Ibu dan seluruh anak-anak muda mungkin yang baru menikah. Waktu kita fokus kepada kekurangan pasangan kita, pernikahan kita akan mengalami hal-hal yang kurang enak. Percaya saya. Saat kita memfokuskan kepada kekurangan pasangan kita tidak akan puas. Kita akan membandingkan rumput tetangga lebih hijau. Lalu hubungan kita akan merasa kita lebih baik daripada pasangan kita. Timbul self righteousness. Lalu kita akan menghakimi pasangan kita. Ini menjadi celah di dalam pernikahan kita. Seperti waktu Lea memfokus kepada posisi kelemahan di mana suaminya tidak mencintainya. Oleh sebab itu saya mau mengatakan di dalam pernikahan jangan kita fokus kepada kekurangan suami kita. Biarlah kita fokus kepada Tuhan dulu. Begitu kita fokus kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kecukupan. Sehingga kita gak demanding lagi untuk cari-cari hal, untuk cari-cari kekurangan di mana kita pikir kalau suami kita atau istri kita sudah melepaskan kekurangan itu, kita bisa puas atau pernikahan kita udah beres. Tidak, percaya saya. Begitu dia selesai dengan kekurangan ini, akan ada muncul kekurangan yang lain. Jadi kuncinya adalah marilah kita sebagai pasangan suami istri, kita belajar untuk mempunyai kedewasaan penuh. Yang dimaksudkan kedewasaan penuh adalah kita belajar mengasihi pasangan kita dengan kekurangannya. Ini kuncinya. Saya gak mengatakan bahwa saya sudah sempurna dalam kedewasaan penuh. Tapi ini yang sedang saya tekuni setiap hari dalam pernikahan saya yang berjalan 20 tahun. Saya berusaha mengasihi pasangan saya dengan tidak memfokus pada kekurangannya. Saya berusaha mengasihi pasangan saya dengan mengasihi dalam keadaan kekurangan. Yuk kita semua keluarga Kenisa, kalau kita katakan kita adalah keluarga yang memuliakan Tuhan, kita fokusnya bukan pada kekurangan pasangan kita. Tetapi kita akhirnya seperti proses Lea. Pada akhirnya aku bersyukur kepada Tuhan. Kita fokus apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan pada akhirnya saat kita fokus kepada Tuhan, kecukupan kita kepada Tuhan, kita udah gak cari-cari lagi acknowledgement yang lain. Kita udah gak cari-cari lagi, ini loh kalau suami saya begini, saya pasti cukup. Ini loh kalau anak saya begini, saya pasti cukup. Kita tahu
bahwa kecukupan kita adalah saat kita mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Jadi hal yang kedua, jangan fokus kepada diri kita, tetapi fokus kepada Tuhan sebagai teladan. Pakai dia sebagai teladan. Hal yang ketiga adalah dalam menghadapi penderitaan kita harus punya roh kerelaan dan keberserahan. Seperti dikatakan di ayat yang ke-23, ini dia roh kerelaan dan keberserahan. Saat kita dicaci maki, kita tidak membalas dengan caci maki. Saat kita menderita, kita tidak mengancam. Ini kalimat yang saya sedang meditasi terus. Waktu kita mengalami penderitaan, kita nggak mengancam, kita nggak memberontak, kita nggak bersungut-sungut. Tetapi kita menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini artinya roh kerelaan dan keberserahan. Kita menyerahkannya kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Karena apapun penderitaan yang kita alami, bagian kita hanyalah berserah. Bagian kita hanyalah rela. Kembali lagi, kerelaan itu bisa muncul kenapa? Karena kita tahu bahwa penderitaan ini harus kita alami untuk mencapai kemuliaan Tuhan. Penderitaan ini harus kita alami untuk mencapai kecukupan di dalam Tuhan. Seperti Paulus katakan, Paulus itu adalah the master of kecukupan menurut saya. Waktu dia berada di penjara pun dia katakan begini, aku belajar untuk mencukupkan diriku dalam segala hal. Malahan dia bukan dalam keadaan yang enak loh. Tetapi dia tetap mengatakan, I choose, aku memilih to be content. Kenapa dia bisa katakan begitu? Karena dia sudah tahu bahwa yang membuat saya cukup itu bukan keadaan, bukan tempat di mana saya berada, bukan di mana saya kelimpahan atau kekurangan, tetapi yang membuat saya cukup adalah senantiasa berkecukupan adalah saat saya mengalami Tuhan. Oleh sebab itu ini dia kerelaan yang muncul dari Paulus. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ini dia proses di mana Paulus benar-benar cukup. Mau keadaannya apapun, dia tetap mengatakan bahwa aku cukup oleh karena Kristus. Bahkan dia senang dan rela karena kenapa? Waktu dia lemah, justru ini kesempatan dia untuk mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ini kesempatan dia untuk mengalami penderitaan seperti Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, untuk mengakhiri ini saya mau mengatakan satu hal. Mungkin di masa pandemik ini saya percaya kita semua mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Tidak ada satupun di antara kita yang bilang begini, wah ini masa-masa yang paling enak. Tidak Bapak Ibu. Tetapi melalui firman Tuhan ini, biarlah kita mempunyai sikap hati yang berbeda. Saat kita mengalami penderitaan dan kesesakan di masa pandemik ini, kita harus percaya bahwa ini adalah bagian yang harus kita lewati sebagai anak-anak Tuhan. Jangan heran, jangan bersungut-sungut, tetapi satu, selalu persiapkan diri kita. Persiapan itu adalah kenali dia sebagai pribadi.
hubungan intim dengan Tuhan membuat kita dapat melalui penderitaan ini dan dengan bertahan dan kuat. Jangan heran, kenali lagi, lebih dalam lagi. Karena kita tahu Yesus teladan kita. Kita bisa melihat dia sebagai teladan saat kita mengenali dia. Dan waktu melalui penderitaan ini, kita harus punya roh kerelaan dan roh keberserahan. Ini yang akan membawa kita pada akhirnya di dalam penderitaan ini. Kita menjadi buah yang matang, buah yang sempurna, dan buah yang penuh. Mengapa kita bisa mengalami itu? Karena kita sudah berkecukupan di dalam Kristus. Biarlah melalui penderitaan di dalam pandemik ini, saya percaya kita semua jemaat akan mengalami kecukupan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami punya Engkau sebagai teladan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami semua jemaat. Di saat pandemik ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau izinkan untuk kami mengalami kepenuhan di dalam Engkau. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Kenisa. Apapun penderitaan yang mereka alami Tuhan. Satu hal, mereka cukup di dalam Tuhan. Biarlah secara batiniah mereka diperbaharui. Biar dia melihat, mengalami Yesus. Engkau, Yesus yang mengalami penderitaan lebih besar dari penderitaan kami. Kuatkan dan teguhkan kami semua Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang menanggung semua penderitaan ini Tuhan. Dengan bertahan dan kuat selalu. Sehingga at the end kami akan dikatakan, well done my daughter, well done my son. Engkau adalah orang-orang yang mengakhiri pertandingan ini dengan mempertahankan iman. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan menjadi perenungan. Tidak hanya direnungkan, tetapi we want to be the doers of the word of God. Thank you Jesus. In Jesus mighty name we pray. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, saatnya kita memberi persembahan. Di layar kaca ada akun dari GBI Kenisa, silakan mentransfer. Namun satu hal yang saya mau pikirkan ya, ada satu hal yang saya mau ceritakan bahwa ada cerita di Alkitab, dua cerita sebenarnya. Waktu Daud melawan Goliat, dia ada batu kecil di tangan dia. Dia dapat mengalahkan Goliat dengan batu kecil itu. Waktu Musa dengan tongkatnya dia dapat membelah sungai, membelah laut bahkan. Karena dari hal kecil. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir dengan apa yang kita beri. Mau itu sedikit, mau itu besar. Jika ada perkenanan Tuhan, itu akan menjadi dahsyat. Jadi kita imani itu, apapun yang kita beri. Yang penting hati kita untuk memberi. Oleh karena Bapak Ibu mari kita memberi, berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sungguh baik sama kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, peluputan yang Kau berikan pada kami selama seminggu ini Tuhan. Engkau baik Bapa, sungguh amat baik Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dengan persembahan yang kami berikan ini Tuhan, boleh menjadi lebona yang harum bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerti apa kebutuhan kami. Kami percaya Engkau tahu apa pergumulan kami Tuhan. Dengan keadaan susah saat ini Tuhan. Begitu banyak orang susah, begitu banyak orang yang tidak dapat makan bahkan Tuhan. Ada orang tidak sudah putus pekerjaannya Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan. Kami semua percaya Tuhan. Ada perkenanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati bangsa-bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada terjadi kebebasan dalam COVID ini bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya ada proteksi-Mu Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau lepaskan Tuhan. Pergumulan bangsa kami itu masalah ekonomi, masalah penyakit Tuhan. Aku percaya Tuhan. Engkau akan hadir di tengah-tengah bangsa ini. Engkau akan pakai bangsa yang lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk minggu-minggu yang telah Kau berikan pada kami Tuhan.
Saat kami masuk ke hari yang baru Tuhan, biarlah kiranya Tuhan ada perkenanan-Mu lagi Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami persembahkan bagi-Mu Tuhan akan berguna bagi bangsa ini Tuhan. Akan berguna bagi gereja ini. Akan disalurkan bagi yang membutuhkan ini Tuhan. Berikan hikmat kepada pengurus gereja kami Tuhan. Untuk menyalurkan dana-dana ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Apapun Tuhan, biarlah dengan tangan pemberian itu Engkau akan melipat gandakan lagi Tuhan. Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ada anugerah rahmat berkat-Mu turun kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ibadah yang luar biasa. Saya sangat diberkati. Terima kasih untuk Praise and Worship Team, untuk multimedia, untuk firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini Tuhan berbicara untuk masing-masing kita bahwa kecukupan didapati melalui penderitaan. Jadi jangan goyah Bapak Ibu. Terus menanggung dengan tahan uji. We are there. Enjoy the journey with God. Saya percaya saat kita menikmati bersama dengan Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Kita akan menutup dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang hidup untuk jemaat ini Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lewati Tuhan, kami punya Tuhan Yesus sebagai teladan kami. Kami bersyukur untuk ibadah ini, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang melawat kami sehingga kami mengalami sukacita yang penuh. Sehingga kami benar-benar dikuatkan lagi, diteguhkan lagi dan kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang terus-menerus memberikan pengharapan untuk kami. Sekarang kami akan menerima berkat, jemaat bisa berdiri dan menerima berkat. Kiranya kesukaan merenungkan firman Tuhan siang malam dan roh takut akan Tuhan menyertai kita semua. Roh hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna melingkupi kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita semua yang menerima berkat katakan amin. Semuanya darimu, semuanya untuk